Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron katsiro, Anda masih bergabung dengan channel Kandakno Wong. Channel Kandakno Wong berisi tentang kisah, riwayat, sejarah, dan petuah atau nasihat, terutama yang berasal dari masa-masa lalu. Namun tentu saja sangat berguna untuk kita pakai di zaman sekarang. Langsung saja pada kesempatan kali ini, kisah yang akan dibagikan berjudul Orang yang Terjebak Dalam Lubang. Rasulullah SAW bersabda, adalah seorang raja hidup pada masa sebelum kalian. Ia memiliki seorang tukang sihir. Tak kala si tukang sihir itu sudah tua, ia berkata kepada sang raja, "Aku sudah tua, sediakanlah seorang pemuda agar aku bisa mendidiknya dalam bidang sihir." Kemudian disediakan baginya seorang pemuda agar dididik dalam bidang sihir. Suatu ketika, ia hendak berangkat belajar ilmu sihir. Maka ia berjumpa dengan seorang rahib atau pendeta. Lalu ia duduk mendampingi rahib itu dan merasa kagum akan keterangan-keterangannya. Kemudian setiap kali pemuda itu hendak menjumpai si tukang sihir, maka ia menjumpai sang rahib dulu. Dan setelah berjumpa dengan si tukang sihir, maka si tukang sihir memukulnya. Hal itu diadukannya kepada sang rahib. Lalu rahib itu berkata, "Apabila engkau takut kepada tukang sihir itu, maka katakanlah kepadanya, aku terhalang oleh keluargaku, begitu. Dan apabila engkau merasa takut kepada keluargamu, maka katakanlah, aku terhalang oleh si tukang sihir." Ketika pemuda itu masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seekor binatang yang mengganggu lalu lintas masyarakat. Kata pemuda itu, "Pada hari ini aku akan bisa membuktikan apakah si tukang sihir itu yang lebih baik ataukah sang rahib yang lebih baik." Ia mengambil sebuah batu lalu berkata, "Wahai Allah, sekiranya cara si rahib itu yang lebih engkau sukai daripada cara si tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu sehingga masyarakat tidak terganggu." Pemuda itu melemparnya, lalu binatang itu mati dan masyarakat bisa berlalu lalang dengan bebas. Kemudian pemuda itu mengunjungi sang rahib. Sang rahib berkata kepadanya, "Wahai anak muda, pada hari ini engkau telah menjadi lebih utama daripada diriku sendiri. Engkau telah bisa berbuat sesuatu mukjizat yang belum pernah aku saksikan. Sungguh engkau akan mendapat suatu cobaan, dan apabila engkau mendapat cobaan, maka jangan menunjukkan tentang diriku." Selanjutnya pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta, orang yang berkulit belang, dan bisa menyembuhkan masyarakat dari berbagai macam jenis penyakit. Hal itu didengar oleh pendamping raja yang ketika itu sudah menjadi buta. Ia datang membawakan banyak hadiah dan berkata, "Ini semua untukmu, kiranya sembuhkanlah diriku." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak menyembuhkan seorang pun. Semata-mata yang menyembuhkannya adalah Allah. Sekiranya Anda beriman kepada Allah Ta'ala, niscaya kudoakan sehingga Dia akan menyembuhkanmu." Tukang sihir itu menjadi beriman kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala menyembuhkannya. Kemudian ia datang kepada sang raja dan duduk bersamanya sebagaimana sebelumnya. Sang raja pun bertanya, "Hai, siapakah yang telah menyembuhkan pandangan matamu?" "Tuhanku," jawab si tukang sihir. "Apakah engkau punya Tuhan lain selain aku?" tanya sang raja. "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah," kata si tukang sihir.
Sang raja segera menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya sampai ia menunjukkan tentang keadaan pemuda itu. Sang raja segera menangkap pemuda itu dan berkata kepadanya, "Hai anakku, telah tersebar berita tentang sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan sakit belang, dan engkau sudah menyembuhkan orang banyak." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak menyembuhkan orang, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang raja segera menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya sehingga ia menunjukkan tentang keadaan sang rahib. Sang rahib ditangkap, lalu dikatakan kepadanya, "Kembalilah kepada agamamu semula." Tetapi sang rahib menolak. Lalu sang raja meminta sebuah gergaji, meletakkan gergaji ke kepalanya dan membelahnya menjadi dua. Kemudian ia mendatangkan pendamping raja, yaitu si tukang sihir tadi, dan berkata kepadanya, "Hai tukang sihir, kembalilah kepada agamamu." Tetapi ia menolak. Lalu ia meletakkan gergaji ke atas kepalanya dan membelahnya menjadi dua. Kemudian ia menangkap si pemuda itu dan berkata kepadanya, "Hai pemuda, kembalilah kepada agamamu." Pemuda itu pun menolak. Lalu sang raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa orang rekannya dan berkata kepada mereka, "Bawalah ia ke gunung itu, lalu naikkan ke atas gunung. Apabila sampai di puncaknya, ajaklah ia kembali ke agamanya semula. Jika tetap menolak, lemparkanlah dia." Mereka membawa pemuda itu naik ke gunung tersebut. Pemuda itu pun berdoa, "Wahai Allah, cegahlah mereka dengan cara sekehendakmu." Tiba-tiba gunung itu pun berguncang sehingga mereka tergelincir jatuh. Lalu pemuda itu kembali menjumpai sang raja. Sang raja bertanya kepadanya, "Apakah yang telah terjadi dengan rekan-rekanmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalangi mereka." Kemudian sang raja menyerahkan pemuda itu kepada sejumlah rekan-rekannya dan berkata, "Bawalah pemuda ini ke dalam sebuah perahu. Bawalah ia ke tengah laut. Sekiranya ia mau kembali ke agamanya semula, bawalah kembali. Tapi kalau dia tidak mau, ceburkanlah dia." Lalu mereka membawanya ke tengah laut. Pemuda itu berdoa, "Wahai Allah, cegahlah mereka dengan cara sekehendakmu." Tiba-tiba perahu terbalik sehingga mereka semua tenggelam. Pemuda itu pun kembali menjumpai sang raja. Sang raja kembali bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan rekan-rekanmu tadi?" Pemuda itu menjawab, "Mereka telah dicegah oleh Allah Ta'ala." Selanjutnya pemuda itu berkata kepada sang raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali menuruti apa yang kuajarkan kepadamu." "Bagaimana itu?" "Kumpulkanlah orang ramai di sebuah dataran tinggi. Salibkanlah tubuhku pada sebuah batang pohon, lalu ambillah sebuah anak panah dari tempat anak-anak panahku. Masukkan ke dalam sebuah busur, lalu ucapkanlah sebagai berikut, 'Demi Allah, Tuhan pemuda ini.' Lalu lemparkan anak panah itu ke arahku. Dengan cara itu, engkau bisa membunuhku." Sang raja segera mengumpulkan orang ramai di sebuah dataran tinggi, lalu menyalibkan pemuda itu pada sebuah batang pohon. Ia mengambil sebatang anak panah dari tempat anak-anak panahnya, menempatkannya pada sebuah busur, lalu berkata, "Dengan nama Allah, Tuhan pemuda itu." Lalu memanahkannya dan tepat mengenai pelipisnya. Lalu pemuda itu meletakkan tangannya ke pelipisnya dan ia pun mati. Seketika itu juga masyarakat berkata, "Kami beriman dengan Tuhan pemuda itu." Sang raja kembali, maka diberitahukan kepadanya, "Tahukah tentang apa yang selama ini engkau cemaskan?
Sungguh apa yang telah engkau takutkan telah menjadi kenyataan, karena sekarang masyarakat sudah beriman. Sang raja lalu memerintahkan agar dibuatkan sebuah lubang besar di tepi sebuah dataran, dan di dalamnya dinyalakan api. Lalu ia berkata, bagi siapa saja yang tidak segera kembali ke agamanya semula, lemparkanlah ke api itu. Mereka melaksanakannya, hingga datanglah seorang wanita membawa bayinya. Sang ibu merasa ragu-ragu karena akan diceburkan ke dalamnya. Seketika itu juga berkatalah si bayi, hai ibu, bersabarlah, sebab engkau berada di dalam kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas bisa dipetik beberapa teladan atau hikmah. Yang pertama adalah betapa besar kedudukan sikap sabar. Betapapun dasarnya suatu derita, pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang ringan dan sepele jika dibandingkan dengan ganjaran yang akan diperoleh oleh orang tersebut. Yang kedua, terlihat keutamaan dari sikap teguh di dalam memeluk agama meskipun menderita berbagai ragam siksa, sebagaimana yang pernah dijalani oleh Bilal pada masa pertama Islam. Sikap seperti itu lebih unggul daripada menyatakan kalimat kekafiran sekalipun dalam hati menolak. Ketiga, juga menegaskan tentang karomah pada diri wali-wali Allah, sebagaimana telah berulang kali dilakukan oleh pemuda itu, juga pihak sang rahib maupun si bayi, dan karomah-karomah lainnya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.